Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah SPDSD. Saya adalah mahasiswa pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Di Sekolah Dasar Negeri Kupang Nunding, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ibu ingin bertanya pada hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah hadir semua. Kemudian sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa. Untuk membacakan doa, Ibu minta kepada anak Ibu Rati. Persilakan. Terima kasih kepada Ananda Rati yang telah memimpin doa agar pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah dan bermanfaat. Untuk menanamkan sikap nasionalisme dalam pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raih adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada kalian yang telah menyanyikan lagu. Semangat, masih semangat dalam belajarnya. Semangat. Untuk menyemangati dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita melakukan tepuk karakter terlebih dahulu. 1, 2, 3. Satu karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelumnya kalian telah belajar tentang materi bermacam-macam sumber energi alternatif. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu tentang sumber energi alternatif apa saja? Panas bumi. Iya, satu panas bumi, benar sekali apa? Tina, gas alam, apa lagi? Energi alam.
Energi angin, apa lagi? Energi matahari, benar sekali. Apa lagi? Gelombang air laut, yang mana masing-masing sumber energi tersebut dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sumber energi matahari, apa manfaatnya? Mengalirkan pakaian. Iya, betul sekali Dipina, mengalirkan pakaian. Apa lagi? Menjemur garam. Nah, untuk membantu menjemur garam, betul sekali. Itu salah satu manfaat daripada energi alternatif berupa matahari. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan di sub tema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan kalian mampu untuk mengemukakan pendapat berdasarkan isi teks dongeng yang dibaca dengan benar. Kemudian dengan membaca teks bacaan, kalian dapat menyampaikan komentar secara lisan dan tulisan terhadap dongeng yang dibaca dengan benar. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran tentang pengolahan sampah, kalian dapat menganalisis pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dengan benar. Kemudian dengan gagasan, kalian dapat mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Muatan pembelajaran kita pada hari ini bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Coba kalian perhatikan dan amati video tentang dongeng kelinci dan kura-kura yang Ibu tayangkan berikut. Di video ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo simaklah dongeng Kelinci dan Kura-kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha,
Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan Keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng Kelinci dan Kura-kura? Berikut ini adalah peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Judul cerita adalah Kelinci dan Kura-kura. Tokoh Kelinci, Kura-kura, Bekicot, dan Keong. Pesan moral yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh Kelinci sombong dan keras kepala. Kura-kura mempunyai sifat yang pantang menyerah. Tempat yaitu di hutan. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Untuk contoh menentukan pesan moral, kamu bisa mengingat kembali pesan moral dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura. Berikut ini adalah contoh pesan moral dari cerita Maling Kundang. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita Maling Kundang yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus selalu menghormati mereka. Setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan tadi tentang dongeng itu cerita Kelinci dan Kura-kura, kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu secara lisan. Di sini yang pertama, apa judul cerita dongeng tersebut? Ayo siapa yang mau jawab? Ya, silakan Ibrahim. Cerita adalah Kelinci dan Kura-kura. Iya, betul sekali. Bertepuk tangan untuk Ibrahim. Iya, judul ceritanya adalah Kelinci dan Kura-kura. Pertanyaan yang kedua, di sana siapa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dongeng tersebut? Ayo siapa? Ayo silakan Ate. Kelinci, Kura-kura, Bekicot, dan Keong. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ate.
silakan Afijah menjawab. Kelinci sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Iya, betul sekali. Jawaban Afijah, kelinci keras kepala, kemudian dan sombong, kura-kura pantang menyerah. Nah, itu sifat daripada tokoh dongeng tersebut. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat kejadian cerita kelinci dan kura-kura? Iya, sifat tempatnya adalah di hutan. Tepuk tangan untuk Rifat. Benar sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana awal cerita dongeng kelinci dan kura-kura tadi? Ayo, siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Ratu. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci balapan. Kelinci kemudian menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Iya, di sana adalah awal daripada awal ceritanya. Kura-kura mengajak kelinci lomba lari, kemudian kelinci menerimanya dengan mengira akan menang dengan mudah. Nah, itu adalah awal ceritanya. Benar sekali jawaban Ratu. Tepuk tangan untuk Ratu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana akhir ceritanya? Cerita dongeng tersebut tadi. Ayo silakan siapa? Kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Akhir cerita daripada kelinci dan kura-kura tadi di sini adalah kura-kura berhasil sampai terlebih dahulu ke garis akhir daripada kelinci. Berarti kelinci yang kalah, kura-kura yang menang. Betul sekali jawaban siapa? Tepuk tangan. Apakah kalian masih semangat dalam belajarnya? Kalau begitu kita lakukan tepuk karakter lagi biar kita semangat dalam belajar. Tepuk karakter. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjawab tentang pesan moral yang terdapat dalam dongeng kelinci dan kura-kura? Saya, Bu. Iya, silakan Divina untuk menjawabkan. Janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Tangan untuk Divina yang telah menjawabkan dengan kita tadi. Setelah kalian tadi mempelajari, mengamati melalui video pembelajaran tentang cerita dongeng antara kelinci dan kura-kura, apakah kalian sudah paham tentang cerita tersebut? Paham. Sudah paham, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Kemudian ibu bertanya lagi, kalau kalian sudah paham di sana, apa kalian masih ingat apa saja yang terdapat di dalam dongeng antara kelinci dan kura-kura tadi? Ya, silakan Ibu Ratu. Di dalam cerita tersebut terdapat judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Iya, bagus sekali jawaban Ratu. Selanjutnya, kalian perhatikan baca teks yang terdapat di buku kalian masing-masing. Itu ada tentang pekerjaan orang tuaku. Di sana mencakupi pelajaran IPA. Ya, untuk membacakan teks tentang pekerjaan ibuku, dipersilakan kepada anak Rahimah untuk membacakan teksnya. Silakan. Pekerjaan ibuku adalah mengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya sudah karena dibuat dari barang-barang bekas. Cendera mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat titik dan lentimen objek. Pemanfaatan barang-barang bekas menjadi suatu yang nilai merupakan pekerjaan yang mulia. Dari teks bacaan tadi di sana ada tentang pembuatan suatu barang pekerjaan ibuku. Di sana beliau membuat suatu hasil karya dari bahan bekas. Contohnya nih seperti yang ibu perlihatkan. Di sini seperti di sana
gantungan kunci. Apakah kalian bisa menyebutkan selain gantungan kunci yang terbuat dari bahan bekas, apa yang bisa dihasilkan? Ya, Devina, tempat tisu, benar sekali. Apa lagi? Tempat pensil atau pulpen. Iya, betul sekali. Nah, seperti yang Ibu perlihatkan ini, ada gambar tempat pensil. Ya, ini terbuat dari bahan bekas. Dari apa bahan bekasnya? Nah, dari botol. Benar sekali. Ini terbuat dari bahan bekas. Kemudian selanjutnya kalian akan bagaimana cara pengolahan sampah. Di sana ada 4 cara di dalam pengolahan sampah. Silahkan kalian saksikan bagaimana cara pengolahan sampah melalui tayangan video yang Ibu tampilkan. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 4, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Cara pengolahan sampah 4R. Seorang perajin barang bekas dapat mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini mengurangi tumpukan sampah di sekitar kita. Mengolah sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yuk kita pelajari supaya lebih paham. Pengolahan sampah yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang seperti kantong plastik di samping. Yang kedua adalah reuse atau memakai kembali. Cara mengolah sampah yang kedua adalah dengan reuse atau memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang dapat dipakai kembali dan hindari barang sekali pakai. Contohnya, menggunakan botol air minum isi ulang. Kalian bisa membiasakan ketika berangkat sekolah atau ke kantor. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Cara mengolah sampah ketiga adalah mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang yang tidak berguna dapat didaur ulang. Contoh sederhananya, kalian bisa memanfaatkan botol bekas cairan cuci piring atau minuman dijadikan tempat pensil yang kreatif. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar berikut. Yang keempat adalah replace atau mengganti. Cara mengolah sampah keempat adalah mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang dapat berkali-kali dipakai. Contoh sederhananya, mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan atau go green. Lalu, apa ya manfaat dari mengolah sampah? Yang pertama adalah menghemat sumber daya alam. Seperti kita ketahui, plastik merupakan olahan dari minyak bumi. Dengan menghemat penggunaan sampah atau mengolah sampah, maka secara tidak langsung kita dapat menghemat sumber daya alam minyak bumi. Yang kedua, mengurangi polusi atau pencemaran lingkungan. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut ini. Yang ketiga, manfaat mengolah sampah adalah lingkungan menjadi bersih, asri, dan indah. Dan yang keempat, mengolah sampah dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, dari keempat cara mengolah sampah, manakah cara yang digunakan dalam pembuatan karya botol bekas ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Setelah kalian menyaksikan tayangan video, kemudian kalian membaca teks tentang tadi pekerjaan ibuku. Sekarang kalian lanjutkan itu dengan menjawab LKPD yang ibu berikan untuk masing-masing. Silakan kalian jawab daripada LKPD yang ibu berikan. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab LKPD. Kalian silakan, di sini ada petunjuk mengerjakannya. Amati setiap gambar yang ada di dalam LKPD. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk membahas tentang tabel cara pengolahan sampah tadi. Kalian isikan di dalam peta pikiran. Kemudian selanjutnya jawaban kalian tadi kalian presentasikan di depan kelas per kelompok. Silakan kalian kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan kalian jawab melalui kelompok kalian masing-masing, berdiskusi dengan pertanyaan yang sudah ibu berikan melalui LKPD. Kalian kerjakan sekarang. Kalian sudah mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan jawaban hasilnya. Ibu persilakan kepada anak ibu Ratih untuk membacakannya. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang dampak buruk bagi kehidupan. Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Sikap pekerja keras karena memanfaatkan barang bekas menjadi produk baru yang menghasilkan uang. Terima kasih kepada kelompok Ratih yang telah membacakan hasil presentasinya ke depan kelas. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Ratih. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil jawaban pertanyaan pada LKPD berikutnya. Silakan kelompoknya. Ada 4 cara mengolah sampah, yaitu pertama, kurangi penggunaan kemasan barang. Kedua, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Ketiga, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Keempat, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang tahan lama. Terima kasih kepada Ananda Ratu yang telah menjawabkan hasil pertanyaan di dalam LKPD melalui diskusinya. Kita beri tepuk tangan kepada Ananda Ratu. Apakah kalian sudah paham tentang pengerjaan pengolahan sampah tadi? Alhamdulillah, kalian sudah memahami tentang cara pengolahan sampah. Kalian kumpulkan nomor LKPD tadi ke depan kelas masing-masing. Perwakilannya untuk maju mengumpulkan. Pelajaran selanjutnya, kalian
kalian silakan jawab lembar evaluasi yang Ibu berikan. Untuk masing-masing siswa, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Kalian kumpulkan hasil jawaban evaluasi kalian masing-masing kepada Ibu. Berikutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil? Saya Bu, Ya. kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah cerita kura-kura dan kelinci yang mendapat pesan moral. Kita tidak boleh merendahkan orang lain dan kita dianjurkan untuk menghargai orang lain. Nah, itu kesimpulan yang pertama tadi, kita dianjurkan untuk menghargai orang lain, kemudian tidak boleh untuk menghina orang lain. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah ya, Pekerjaan orang tuaku adalah sebagai pembuat cenderamata. Pembuat cenderamata adalah orang yang menghasilkan barang dari hasil berulang. Seperti contohnya ibu yang membuat tempat tisu dan gantungan kunci. ya. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada tentang cerita dongeng antara kelinci dan kura-kura yang saling menghargai kita terhadap orang lain. Itu pesan moralnya, tidak boleh saling mengejek atau merendahkan. Kemudian yang kedua, di sana kita dapat mendaur ulang sampah yang sudah tidak terpakai lagi, dijadikan sebagai usaha orang tuaku atau pekerjaan orang tuaku sebagai membuat tempat tisu atau gantungan kunci. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar tentang tema berikutnya, yaitu tentang kepahlawanan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa mau pulang. Untuk memimpin doa, Ibu mintakan kepada Dipina. Ibu persilakan. Terima kasih kepada Dipina yang sudah membacakan doa. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingatkan kembali agar anak-anak sekalian menjaga kesehatannya dengan melakukan 3M. M yang pertama, mencuci tangan. Kemudian M yang kedua, menggunakan masker. Kemudian M yang ketiga, menjaga jarak. Nah, jangan lupa kalian melakukan 3M, memenuhi protokol kesehatan untuk menjaga agar kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar.